Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang santriwan santriwati Pondok Pesantren Darul Amanah. Di sini saya Ustadz Zainal Abidin selaku bagian pengajaran atau kurikulum di Pondok Pesantren Darul Amanah akan menyampaikan informasi berkaitan dengan pemilihan jurusan yang nanti akan diambil ketika santriwan-santriwati masuk di Madrasah Aliyah atau MA Darul Amanah. Perlu diketahui oleh santriwan-santriwati bahwa di MA Darul Amanah itu dibuka 3 jurusan atau 3 peminatan. Yang pertama adalah jurusan atau peminatan IPA atau ada yang menyebutnya MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kemudian yang kedua adalah jurusan atau peminatan IPS. Kemudian yang ketiga adalah jurusan atau peminatan agama. Perlu diketahui oleh santriwan-santriwati yang nanti masuk di Pondok Pesantren Darul Amanah, selain pelajaran khusus yang nanti akan kalian pelajari di 3 jurusan itu, nanti ada pelajaran umum yang akan dipelajari oleh santriwan-santriwati yang masuk di MA Darul Amanah, baik jurusan IPA, jurusan IPS maupun jurusan agama. Pelajaran-pelajaran yang sama itu diantaranya adalah pertama PAI, meliputi pelajaran akidah, fikih, kemudian Quran hadis, dan SKI. Kemudian yang kedua, untuk pelajaran bahasa, itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Kemudian untuk mapel umum yang lain adalah PKN, kemudian sejarah Indonesia, kemudian ada seni budaya, dan ada prakarya, dan yang terakhir adalah penjas orkes, ditambah dengan nanti muatan lokal. Selain pelajaran-pelajaran pokok itu, nanti ketika kalian sudah masuk di jurusan tertentu, IPA misalnya, atau IPS, atau agama, maka kalian akan mendapatkan pelajaran khusus sesuai dengan jurusan yang Anda pilih. Untuk jurusan IPA nanti ada pelajaran khusus yang akan kalian pelajari mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Berarti selama 3 tahun pelajarannya sama. Untuk jurusan IPA adalah pertama biologi, kemudian yang kedua fisika, yang ketiga kimia, dan yang keempat adalah matematika IPA atau matematika peminatan. Kemudian untuk yang jurusan IPS, kalian nanti akan mempelajari pelajaran yang khusus untuk jurusan IPS, yaitu pelajaran sosiologi, kemudian geografi, yang ketiga adalah ekonomi, dan yang keempat adalah sejarah umum. Nah, itu untuk jurusan IPS. Selanjutnya adalah yang jurusan agama. Untuk jurusan agama nanti ada pelajaran khusus yang dipelajari, yaitu ilmu tafsir, kemudian ilmu hadis, usul fikih, dan yang keempat adalah bahasa Arab peminatan. Nah, kesemua pelajaran itu akan kalian pelajari mulai dari kelas 10 sampai nanti dengan kelas 12. Oleh karena itu santriwan-santriwati, sebelum kalian masuk di MA Darul Amanah, kemudian nanti akan memilih jurusan mana yang akan kalian masuki, perlu dipersiapkan dulu oleh santriwan-santriwati. Sebelum masuk ke pesantren, sudah dipersiapkan dulu jauh-jauh dari rumah, direncanakan nanti setelah masuk ke MA Darul Amanah saya akan memilih jurusan IPS atau IPA atau jurusan agama. Nah, itu perlu dipersiapkan supaya nanti kalian tidak bingung ketika masuk di MA Darul Amanah. Yang perlu diketahui lagi, sebelum kalian memilih jurusan IPA, IPS atau agama, yang penting
dan perlu diketahui adalah yang pertama, kalian harus mengetahui bakat dan minat kalian sendiri. Jadi apa bakat kalian, apa minat kalian selama kalian sekolah mulai dari SD atau MI, kemudian SMP atau MTS, oh ternyata bakat saya melukis. Atau oh saya punya bakat orasi atau berpidato di depan umum. Itu contoh bakat Anda. Kemudian minat Anda apa? Kesenangan Anda apa yang Anda senangi? Nah, itu perlu dijadikan pertimbangan sebelum kalian memutuskan untuk masuk di jurusan IPA atau IPS atau agama. Kemudian yang kedua adalah kalian rencanakan kira-kira nanti setelah saya lulus dari MA Darul Amanah, saya itu cita-citanya apa? Apakah Anda ingin menjadi seorang dokter, ataukah Anda ingin menjadi seorang insinyur, perawat, bidan, atau yang lain? Itu kalian sudah merencanakan mulai sekarang. Terkait dengan pendidikan, setelah kalian lulus dari MA Darul Amanah, begitu juga cita-cita kalian. Ini sangat berhubungan karena nanti yang jelas kalian masuk di perguruan tinggi itu pasti sesuai dengan cita-cita yang kalian inginkan. Kalian cita-citanya ingin jadi dokter, tentunya nanti di perguruan tinggi pasti masuknya di perguruan tinggi masuk fakultas kedokteran karena memang cita-cita Anda menjadi dokter. Atau contoh lagi, kalian cita-citanya ingin menjadi seorang apoteker. Maka tentunya ketika masuk di perguruan tinggi, kalian harus masuk di perguruan tinggi jurusan farmasi. Nah, dan contoh-contoh yang lain. Nah, itu harus sudah dipersiapkan mulai dari sekarang. Kemudian yang ketiga adalah kalian harus konsultasikan apa yang kalian rencanakan sebelum masuk dan memilih jurusan. Dan yang kalian rencanakan nanti setelah lulus dari madrasah aliyah, konsultasikan dengan orang tua kalian. Jangan sampai orang tua tidak tahu kalian itu nanti masuk IPA atau IPS atau agama. Kemudian rencana masa depan kalian atau nanti ketika mau masuk di perguruan tinggi atau cita-cita kalian, konsultasikan dengan orang tua. Jangan berjalan sendiri karena kalian tentu masih dalam tanggung jawab orang tua. Orang tua juga berhak tahu, tapi kalian juga punya hak untuk menentukan masa depan kalian. Ini perlu dikonsultasikan. Jangan sampai antara kalian dengan orang tua jalan sendiri-sendiri. Itu nanti kasihan. Kalian inginnya ke sana, ternyata orang tua inginnya ke sini. Nah, tidak sinkron. Kalau sudah tidak sinkron, nanti perjalanannya kurang bagus. Jadi tetap konsultasi, rembugan, sharing dengan orang tua sebelum kalian menentukan jurusan IPA atau IPS. Kemudian yang selanjutnya adalah kalian jangan ikut-ikutan teman. Nah, ini biasanya usia-usia kalian setelah lulus SMP masuk ke SMA belum bisa menentukan yang pas. Nah, ini perlu Anda punya kemantapan hati. Setelah kalian tahu bakat dan minatnya kalian sendiri, kemudian kalian sudah merencanakan masa depan kalian setelah lulus dari madrasah aliyah, kemudian kalian sudah konsultasi dengan orang tua, oh mantep, saya mau di jurusan IPA, atau saya mau jurusan IPS, atau saya mau di jurusan agama. Nah, kalau sudah mantep, yakin, sudah masuk itu. Jangan terpengaruh dengan teman. Misalnya tetangga, ternyata tetangganya masuk IPS. Wah, takut kalau saya masuk IPA ternyata nggak ada temannya. Nah, jangan seperti itu. Atau sebaliknya, ya, diajak temannya karena apa itu namanya, temannya enak yang di IPS, padahal kalian punya kemampuan di IPA, ikut-ikutan di IPS, itu jangan sampai. Atau sebaliknya, sampean pengennya di IPS, ternyata teman satu kamar banyak yang
di IPA. Kemudian supaya kompak, ayo masuk IPA saja. Nah, itu namanya kalian tidak punya pendirian. Kemudian yang terakhir, perlu diketahui oleh santriwan santriwati, jangan punya anggapan terhadap jurusan tertentu itu kurang baik. Misalnya, oh kalau jurusan IPS itu anaknya terkesan nakal-nakal. Atau sebaliknya, oh kalau jurusan IPA itu anaknya pendiam, tidak bisa bergaul, wah, terlalu banyak berkutat dengan rumus dan lain sebagainya. Jadi anggapan semacam itu salah total ya. Sehingga kalian tidak perlu terpengaruh, masuk ini nanti terkena image seperti ini, masuk jurusan ini nanti terkena image seperti ini. Jangan takut terkena image. Oke, jadi yakin dan mantapkan hati kalian mau masuk jurusan apa. Itu tadi santriwan santriwati sebelum kalian memilih jurusan IPA atau IPS atau agama. Kemudian santriwan santriwati, kalian juga perlu tahu sebenarnya jurusan IPA, kemudian IPS, kemudian nanti agama itu kedepannya seperti apa prospeknya ya. Perlu diketahui, walaupun secara singkat, nanti santriwan santriwati, kalau kalian ingin cita-citanya menjadi dokter misalnya, atau seorang apoteker, atau perawat, atau bidan ya, atau tenaga pertanian, atau yang lain, insinyur, maka jurusan yang pas kalian pilih itu adalah jurusan IPA. Kenapa? Karena pelajaran-pelajaran yang ada di jurusan IPA itu sangat menunjang dan membantu cita-cita kalian ketika nanti setelah lulus dari madrasah aliyah. Kalau kalian cita-citanya ingin jadi dokter, ternyata masuknya kok jurusan IPS, itu salah. Ya, kenapa? Karena selama 3 tahun kalian tidak akan belajar pelajaran yang menunjang atau membantu ketika nanti kalian menjadi seorang dokter. Kemudian yang kedua, jika kalian ingin menjadi seorang advokat misalnya, seorang pengacara, seorang hakim misalnya, atau mungkin kalian ingin menjadi seorang psikiater, nah, maka jurusan yang pas untuk kalian pilih adalah jurusan IPS. Jadi kurang pas kalau kalian cita-citanya seperti tadi, masuknya kok di jurusan IPA ya. Masuknya di jurusan IPA kurang pas. Kenapa? Karena pelajaran-pelajaran di IPA tidak menunjang cita-cita yang kalian inginkan pelajarannya. Kemudian yang terakhir untuk yang jurusan agama, jika kalian punya cita-cita atau keinginan mungkin kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir, atau ingin kuliah di Universitas Ummul Qura di Arab Saudi, atau di Universitas Madinah, atau di Sudan, atau di Maroko, dan lain sebagainya, maka kalian bisa mengambil pasnya itu di jurusan agama. Atau mungkin kalian punya cita-cita ingin menjadi penghulu, atau mungkin jadi penyuluh agama ya. Atau mungkin kalian ingin menjadi terapis islami ya. Atau mungkin ya, sesuai dengan apa itu namanya jurusan pelajaran yang ada di jurusan agama, kalian ingin menjadi seorang ekonom syariah, itu bisa di IPS bisa. Di jurusan agama juga bisa. Jurusan agama juga bisa. Itu di antara prospek ke depan. Supaya sinkron antara pelajaran yang kalian pelajari di madrasah aliyah, kemudian di perguruan tinggi yang kalian inginkan untuk menunjang cita-cita mulai dari sekarang sudah direncanakan. Memang tidak menutup kemungkinan ada anak yang dari jurusan IPA kemudian ketika kuliah ternyata mengambil jurusan IPS. Misalnya ketika
di madrasah aliyah jurusannya IPA. Kemudian ketika kuliah ambil jurusan manajemen ekonomi. Itu bisa saja, boleh-boleh saja. Dan itu bisa. Tapi kasihan ketika nanti kuliah. Kenapa? Karena tidak ada background dan sedikit kalian belajar pelajaran tentang ekonomi sebelumnya. Karena di IPA kalian tidak akan belajar pelajaran ekonomi. Nah, seperti itu. Ya sebenarnya tidak ada masalah. Kalian ketika di aliyah jurusan IPA, kemudian ketika di kuliah memilih jurusan IPS atau jurusan agama, itu tidak masalah. Atau sebaliknya, ketika di madrasah aliyah ambil jurusan IPS, ternyata ketika di kuliah kok ambil jurusan IPA, tidak ada masalah. Tapi itu tadi, kalian akan menemukan kesulitan. Kenapa? Karena selama 3 tahun kalian tidak pernah mempelajari pelajaran-pelajaran IPA atau IPS ketika kalian kuliahnya berbeda jurusan dengan jurusan yang ketika kalian pilih di madrasah aliyah. Yang terakhir yang perlu diketahui oleh santriwan santriwati yang nanti masuk di madrasah aliyah adalah bahwa madrasah aliyah Darul Amanah untuk tahun ini jurusan agama itu tahun kedua, masuk tahun kedua. Jadi jurusan agama itu baru dibuka tahun kemarin. Tahun kemarin hanya dibuka 1 kelas untuk kelas putri, dan tahun ini dibuka untuk 2 kelas, 1 kelas putra dan 1 kelas putri. Itu untuk jurusan agama. Kemudian yang perlu diketahui untuk kalian santriwan santriwati yang akan masuk di jurusan IPA atau di jurusan agama dari pesantren atau dari madrasah aliyah akan melakukan seleksi bagi kalian yang akan masuk di jurusan IPA atau agama. Kenapa yang masuk jurusan IPA dan agama ini harus diseleksi? Karena di kedua jurusan tersebut untuk mapel atau materi di dalam mapel itu relatif lebih sulit dan lebih berat. Sehingga santriwan santriwati yang masuk di jurusan tersebut dari pihak pesantren atau dari madrasah aliyah perlu melakukan seleksi supaya nanti ketika proses belajar mengajar dari dewan guru yang mengajar, kemudian kalian sendiri yang belajar tidak merasa berat. Jadi diketahui dari seleksi tersebut sebenarnya kalian mampu atau tidak untuk masuk di jurusan IPA atau jurusan agama. Untuk tes masuk di jurusan IPA itu adalah nanti kalian akan mengerjakan soal-soal matematika dan soal IPA. Nah, nanti ada beberapa soal harus dikerjakan selesai dalam waktu sekian menit. Nah, itu nanti kalian dari tes tersebut akan diketahui siapa sebenarnya yang punya kemampuan atau tingkat kemampuan untuk mengikuti pelajaran di IPA itu tinggi. Itu untuk yang jurusan IPA. Untuk yang jurusan agama nanti akan ada tes hafalan Al-Quran. Kemudian ada tes membaca bacaan Arab. Ya, ada tes membaca bacaan Arab yang tidak berharokat. Contoh, ada tulisan Arkanul Islami Khamsatun. Nah, itu nanti kalian akan diberi teks bahasa Arab kosong tanpa harokat, kalian disuruh membaca. Selain itu tadi tes kekuatan menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena untuk jurusan agama ini nanti pelajarannya 100% itu pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan keagamaan. Jadi ada ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih, kemudian bahasa Arab, peminatan. Kemudian di samping itu nanti untuk di jurusan agama
itu pelajaran-pelajaran jurusan atau pelajaran-pelajaran khusus di jurusan agama hampir 90% materinya dalam bentuk bahasa Arab. Sehingga tidak mungkin nanti kalian yang tidak punya kemampuan itu bisa langsung masuk di jurusan agama. Selanjutnya santriwan santriwati yang terakhir sebagai penutup, sebelum kalian nanti menentukan jurusan ketika masuk di Pondok Pesantren Darul Amanah, yang paling penting adalah komunikasikan, sharing, musyawarah dengan orang tua kalian. Itu yang paling penting. Tapi apapun nanti yang kalian musyawarahkan, kemudian apa yang nanti kalian inginkan, contoh kalian dari rumah mohon maaf pengen mantep jurusan IPA, tapi ternyata ketika diseleksi di pesantren ternyata nilai dari tes seleksinya itu di bawah rata-rata. Nah ini mohon maaf memang terpaksa kalian tidak bisa masuk di jurusan IPA. Seperti itu. Itu saja yang perlu dan bisa kami sampaikan kepada kalian santriwan santriwati yang nanti akan masuk di madrasah aliyah. Jangan lupa persiapkan diri kalian dengan baik-baik sebelum memilih jurusan IPA atau IPS atau jurusan agama. Nah, insya Allah dengan kesiapan yang kalian lakukan mulai dari rumah, kemudian sambil dipersiapkan dengan matang, kalian nanti ketika memilih jurusan tidak salah dan akhirnya kalian bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan asik, dengan enjoy, karena memang disitulah kemampuan kalian, karena memang disitulah cita-cita kalian berawal dari jurusan IPA atau IPS atau jurusan agama. Saya kira itu sudah cukup sebagai pengantar bagi santriwan santriwati nanti yang akan masuk di Madrasah Aliyah Darul Amanah. Saya berdoa semoga kalian bisa menemukan dan menentukan jurusan yang kalian inginkan sesuai dengan kemampuan, keahlian, bakat dan minat kalian masing-masing. Semoga apa yang kalian rencanakan dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian menemukan jurusan atau peminatan yang pas. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.